Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Soleh Suyatmin. Apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan membahas pelajaran masih tentang pecahan dengan subbab pecahan senilai. Oke, langsung saja ke contohnya ya, biar lebih mudah dimengerti. Contoh pecahan senilai. Misalnya eh, Ibu Angger ya membeli sebuah pizza. Kemudian pizza itu dibagi menjadi dua. Jadi seperti ini. Karena biasanya Angger itu akan merasa puas dan kenyang bila dia memakan setengahnya. Atau ya seperti ini. Kemudian kita bisa tulis dalam pecahan yaitu 1/2. Angger memakan satu dari dua bagian pizza. Kemudian bagaimana jika Ibu Angger eh, membagi pizza itu menjadi 4 bagian? Kira-kira berapa bagian pizza yang harus dimakan Angger supaya dia merasa puas dan kenyang? Iya, iya, dia harus memakan 2 bagian dari 4 pizza yang ada. Jadi kita bisa tulis 2/4. Kita bisa lihat 1/2 dan 2/4 ini dari gambar pizza ini memiliki besaran yang sama. Ini artinya 1/2 itu senilai dengan 1/4. Kita bisa lihat pembilangnya. 1 untuk menjadi 2 harus dikalikan dengan 2. Begitu juga penyebutnya. 2 untuk menjadi 4 harus dikalikan dengan 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, contoh selanjutnya. Lalu bagaimana jika Ibu Angger membagi pizza tersebut menjadi 8 bagian? Nah, kira-kira berapa bagian pizza yang harus diberikan kepada Angger supaya dia kenyang dan puas? Ya, kita lihat. 1, 2, 3, 4. Ya, dia Angger harus memakan 4 dari 8 pizza yang ada. Atau bisa kita tulis 4/8. Kita lihat lagi. 1/2 itu sama besar dengan 4/8. Artinya 1/2 itu juga senilai dengan 4/8. Kita bisa lihat 1 untuk menjadi 4 harus kita kalikan dengan 4. Begitupun 2 untuk menjadi 8, 2 harus dikalikan dengan 4. Jadi cara 1/2 itu senilai dengan 2/4 senilai dengan 4/8. Jadi kita bisa membuat sebuah pecahan itu menjadi pecahan yang lain yang senilai gitu. Nih contohnya. Oh iya, untuk menjadi 2, 1 dikalikan dengan 2, dan untuk menjadi 4, 2 dikalikan dengan 2. Jadi, ketika pembilang dikalikan 2, maka penyebut juga harus dikalikan dengan 2. Begitupun dengan 2/4. Untuk menjadi 4, pembilangnya harus dikalikan 2, dan penyebutnya juga harus dikalikan dengan 2. Oke, ini ada sebuah contoh. 2/3. Pecahan yang senilai dengan 2/3 kira-kira pecahan berapa ya? Ya, kita lihat. Ketika pembilangnya kita kalikan dengan 2, maka penyebutnya juga harus kita kalikan dengan 2. Maka 2 kali 2 sama dengan, ya, menjadi 4/6. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Atau juga senilai dengan 4 dikalikan 2 sama dengan 8. 6 dikalikan 2 sama dengan 12. Oke, mudah bukan? Supaya lebih jelas nih, ada satu contoh lagi. Oke. Ibu Rina, Ibu Rina membeli sebuah roti lapis ini. Biasanya Rina itu akan senang dan puas jika dia memakan sepertiganya. Ya, jadi Ibu Rina memotong roti itu menjadi 3 bagian. Dan Rina biasanya tuh memakan satu bagiannya. Ya, kita tulis sama 1/3. Tapi hari ini Ibu Rina memotong
roti itu menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira berapa bagian roti yang harus dimakan Rina supaya dia senang dan kenyang? Iya, 2 bagian. Atau kita bisa tulis 2 per 6. Jadi kita lihat 1/3 itu senilai dengan 2 per 6. 1 untuk menjadi 2 harus dikalikan dengan 2. Begitupun 3 untuk menjadi 6 harus dikalikan dengan 2. Lalu bagaimana bila Ibu Rina membagi rotinya menjadi 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kira-kira berapa potong roti yang harus dimakan oleh Rina supaya dia senang dan kenyang? Ya, kita lihat. Ya, ternyata 3 bagian roti yang harus dimakan Rina supaya dia merasa senang dan kenyang, atau kita bisa tulis 3/9. Masih sama besarnya 1/3 dan 3/9. Ini mempunyai arti bahwa pecahan 1/3 itu senilai dengan 3/9. Kita lihat pembilangnya. 1 untuk menjadi 3 kita kalikan 3. Ketika pembilang dikalikan 3, maka penyebut juga harus dikalikan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi 1/3 itu senilai dengan 2/6 dan senilai dengan 3/9. Oke, supaya lebih jelas kita masuk ke latihan. Tentukan pecahan senilai dari pecahan di bawah ini. Jadi ada 4 pecahan, ya. Tentukan pecahan yang senilai. Ini yang pertama, 3/5. Oke, kira-kira berapa pecahan senilai dari 3/5? Ingat, ketika pembilang kita kalikan 2, penyebutnya bisa juga kita kalikan 2. Pembilang kita kalikan 3, penyebutnya kita kalikan 3. Kita lihat, misalnya kita kalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6, kemudian 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi 3/5 itu senilai dengan 6/10. Atau misalnya kita ingin mengalihkan dengan 3. Misal 3 dikali 3 sama dengan 9, kemudian 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian contoh yang nomor 2. 4/5 sama dengan 16 per titik-titik. Ya, ini 4/5 ini senilai dengan 16 per titik-titik. Kalau menemukan soal seperti ini, kita lihat pembilangnya. 4 untuk menjadi 16 harus dikalikan berapa? Dikalikan 4. Jadi, ketika pembilang dikalikan 4, maka penyebut juga harus dikalikan dengan 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. Mudah bukan? Lanjut ke latihan nomor 3. 4/7 sama dengan senilai dengan, ya mudah, sama seperti nomor 1. Bila pembilang dikalikan 2, maka penyebut juga harus dikalikan dengan 2. Latihan yang terakhir. Titik-titik per 6 sama dengan 12/36. Nah, bila bertemu dengan soal seperti ini, kita lihat. 6 untuk menjadi 36 harus dikalikan dengan berapa? Betul banget, harus dikalikan dengan 6. Maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 6. Oh iya, masa titik-titik kali 6 sama dengan 12. Kira-kira berapa? Jawabannya? Iya, betul banget. Jawabannya adalah 2. Jadi 2 dikalikan 6 sama dengan 12. Oke. Demikian video tentang pecahan senilai. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ayo ditonton videonya. Jangan lupa di-subscribe dan di-like. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.